Dalam video ini kami akan melihat percakapan antara seorang pasien dan ahli gizi tentang cara mengelola hipertensi melalui pola makan sehat. Mari kita mulai. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu mau konsultasi mengenai tekanan darah. Iya Bu, selamat siang Bu Yayu, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu, alhamdulillah baik. Saya ingin belajar lebih banyak tentang menjaga tekanan darah saya. Kebetulan saya ada tanda-tanda hipertensi. Saya khawatir. Saya mengerti Bu Yayu, terima kasih sudah datang. Sebelum kita bahas lebih jauh, saya ingin bertanya dulu, Bu Yayu sudah tahu apa itu hipertensi atau tekanan darah tinggi? Sejauh yang saya tahu, hipertensi adalah kondisi pada tekanan darah itu lebih tinggi dari normal Bu. Tapi saya kurang paham penyebab dan bagaimana cara mengontrolnya. Betul sekali, hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi kronis di mana tekanan darah di dalam arteri meningkat. Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk faktor gaya hidup, seperti pola makan, stres, kurang aktivitas fisik, dan faktor genetik. Oh begitu. Jadi faktor pola makan juga bisa mempengaruhi. Ya, pola makan sangat berpengaruh. Makanan tinggi garam, lemak jenuh, dan gula bisa meningkatkan resiko hipertensi. Oleh karena itu, penting untuk mengatur asupan makanan kita dengan tepat. Untuk membantu mengontrol tekanan darah, kita bisa mengikuti pedoman diet khusus yang disebut diet DAS. Diet ini fokus pada makanan yang rendah garam, kaya serat, dan penuh dengan sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta protein tanpa lemak. Wah, saya baru dengar soal diet dan ini. Apa saja makanan yang baik dari Baik, mari kita bahas satu persatu untuk diet DAS. Kita perlu menambahkan lebih banyak. Yang pertama, buah dan sayur, karena mengandung kalium yang membantu menurunkan tekanan darah. Yang kedua, produk gandum utuh, seperti oatmeal atau roti gandum. Yang ketiga, protein tanpa lemak seperti ikan, dada ayam tanpa kulit, dan kacang-kacangan. Yang keempat, susu rendah lemak untuk menambah kalsium. Di sisi lain, kita perlu mengurangi makanan seperti yang pertama, makanan tinggi garam, misalnya makanan olahan dan makanan cepat saji. Lalu makanan yang tinggi lemak jenuh, misalnya daging berlemak, gorengan, dan mentega. Berikutnya, makanan yang tinggi gula seperti kemasan, soda, dan permen. Kalau soal garam, saya memang suka makan asin. Bagaimana cara mengurangi garam tapi tetap enak? Itu tantangan yang umum. Coba kurangi penggunaan garam secara bertahap. Anda bisa ganti garam dengan rempah-rempah atau bumbu seperti bawang putih, lada, dan rempah-rempah lainnya. Ini tidak hanya mengurangi asupan natrium, tetapi juga memberi rasa alami yang lebih kaya. Berapa banyak porsi makan yang sebaiknya saya makan setiap hari? Untuk diet DAS, ini adalah panduan porsinya. Yang pertama itu sayuran dan buah-buahan 4-5 porsi per hari. Untuk biji-bijian sekitar 6-8 porsi per hari. Untuk daging tanpa lemak sekitar 2 atau kurang per hari. Nah, untuk produk susu rendah lemak biasanya itu 2-3 porsi per hari. Perlu dicatat, porsi ini mungkin perlu disesuaikan dengan kebutuhan Bu Yayu. Jadi harus makan lebih sering dalam porsi kecil. Iya, makan lebih sering dalam porsi kecil bisa membantu menjaga stabilitas tekanan darah dan menghindari lonjakan tekanan darah yang drastis. Selain pola makan, aktivitas fisik juga sangat penting. Apakah Bu Yayu sudah punya kebiasaan olahraga? Bukan saya hanya kaki di sekitar rumah. Mulai dari hal kecil seperti berjalan kaki 30 menit sehari itu sudah bagus. Bu Yayu, jika bisa rutin, aktivitas fisik ini dapat membantu menurunkan tekanan darah dan menjaga kebugaran. Selain itu ada
ada tips lain? Penting juga mengelola stres. Stres yang berlebihan bisa memicu hipertensi. Bu Yayu bisa mencoba teknik relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam, atau aktivitas yang Bu Yayu nikmati, seperti mendengarkan musik atau membaca buku. Berarti harus sering memeriksa tekanan darah ya? Betul, memantau tekanan darah secara rutin sangat penting untuk mengetahui efektivitas dari diet dan aktivitas yang Bu Yayu lakukan. Idealnya cek tekanan darah setidaknya sekali seminggu atau sesuai rekomendasi dari dokter. Jadi mulai sekarang saya harus lebih memperhatikan pola makan, rutin olahraga, mengelola stres ya. Benar sekali Bu Yayu, ini semua adalah langkah-langkah penting untuk menjaga tekanan darah tetap stabil dan sehat dengan pola hidup sehat. Hipertensi bisa lebih terkendali. Bu Yayu, terima kasih sudah datang hari ini. Jangan ragu untuk berkonsultasi lagi jika ada pertanyaan atau tantangan. Terima kasih banyak Bu atas penjelasannya. Ini sangat membantu dan saya lebih paham bagaimana mengatur pola makan dan gaya hidup saya. Senang bisa membantu Bu Yayu. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat dan membantu Bu Yayu mengontrol hipertensi dengan lebih baik. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya sudah, kalau gitu saya mau pamit dulu ya Bu. Oke, hati-hati di jalan ya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih telah menyaksikan video edukasi ini. Jangan lupa untuk menjaga pola hidup sehat dan selalu memantau tekanan darah Anda. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.